Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal amin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Melanjutkan pembicaraan kemarin. Kalau kemarin Nabi Muhammad dihalalkan oleh Allah untuk mengawini 4 macam wanita. Yang pertama al-mamhuratu, wanita-wanita yang dikawin dengan mas kawin. Kemudian yang kedua al-mamlukatu, wanita-wanita yang dimiliki, berarti wanita-wanita budak kemudian dikawin tanpa mas kawin. Kemudian yang ketiga al-muhajiratu, wanita-wanita yang ikut hijrah bersama Nabi. Kemudian yang keempat al-wahibatu anfusahum, wanita yang menghibahkan dirinya kepada Nabi. Itulah 4 wanita yang Nabi Muhammad dihalalkan untuk mengawininya. Yang 3 berhasil, yang keempat Nabi tidak. Sehingga banyak wanita yang datang kepada Nabi memberikan dirinya kepadanya, namun Nabi tidak menerima. Akhirnya diterima oleh sahabat-sahabatnya. Lah jumlah wanita yang resmi menjadi istri Nabi setelah Nyai Khadijah meninggal dunia itu hanya 9. Kemudian budak yang dikumpuli oleh Nabi tanpa dimerdekakan itu 2. Pertama Maria Al-Qibtiyah, kemudian yang kedua Royhanah binti Sam'un. Itu yang tidak dikawin namun digauli, dan itu boleh. Setelah istri Nabi dinyatakan oleh Allah at-thahiratu, wanita yang betul-betul suci bersih. Mereka kawin dengan Nabi Muhammad tidak mengharapkan dunia, tidak mengharapkan kekayaan dunia, namun murni karena cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Maka sejak itulah Allah melanjutkan ayat 52, yaitu surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayat 52. Apa bunyi ayat? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yahillu, tidak halal. Laka untuk engkau an-nisa'u, wanita-wanita, mim ba'du, dari setelah mereka. Wala antabadala, dan juga tidak halal kamu mengganti bihinna, dengan mereka, min azwajin, dari beberapa istri. Walau a'jaba, walaupun mengagumkan, menggiurkan kepada kamu, husnuhunna, kecantikan mereka. Ilama, kecuali budak,
malaikat yang memiliki yaminuka, tangan kanan kamu. La yakhillu lakan nisa'u mim ba'du. Wahai Nabi Muhammad, dulu kami telah memberi kebebasan kepada kamu kawin dengan perempuan berapapun, seperti Nabi Sulaiman istrinya 300, kemudian seperti Nabi Daud istrinya 100. Kamu pun boleh kawin berapapun, 1000, 2000 dan seterusnya. Namun setelah itu kuberikan kepada kamu, sekarang la yakhillu lakan nisa'u mim ba'du. Tidak halal untuk kamu wanita-wanita setelah istri-istri kamu yang ada. Berarti sejak ayat ini turun, Nabi Muhammad sudah tidak boleh menambah istri. Sehingga istri yang pada saat ini, saat ayat ini turun, sebanyak 9, yaitu Nyai Saudah binti Zam'ah, Nyai Aisyah binti Abi Bakar, Nyai Hafsah binti Umar, Nyai Zainab binti Jahsin, Nyai Zainab binti Khuzaimah. Zainabnya 2, yang satu anaknya Jahsin, yang kedua anaknya Khuzaimah. Kemudian yang ke-6 Hindun, yang terkenal dengan julukan Ummu Salamah. Kemudian yang ke-7 Ummu Habibah, yang asalnya bernama Romlah, wanita yang melarat, lalu diganti oleh Nabi dengan nama Ummu Habibah, ibu yang tercinta. Kemudian yang ke-8 Juwairiyah bintil Haris, yang ke-9 Sofiyah binti Huyai. Itu berarti setelah ayat ini turun, Nabi Muhammad sudah tidak halal untuk menambah istri, walaupun ada yang lebih cantik dari itu. Dari 9 istri Nabi ini Pak, yang paling cantik 4. Pertama Nyai Aisyah, yang kedua Zainab binti Jahsin, kemudian yang ketiga Juwairiyah bintil Haris, kemudian yang keempat Sofiyah binti Huyai. 4 orang istri Nabi ini luar biasa cantiknya. Sekarang diteruskan, wala anta tabaddala bihinna min azwajin. Di samping itu, kamu pun tidak halal, tidak boleh mengganti istri. Istri yang ada tidak boleh kamu cerai, kemudian ganti yang lain. Cerai lagi, ganti lagi yang lain, tidak boleh. Sudah tetap 9 itu saja. Walau a'jabaka husnuhunna, walaupun kecantikan mereka betul-betul menggiurkan kamu atau mempesona kamu, sehingga istri cukup 9 itu. Illa ma malakat yaminuka, kecuali budak perempuan yang kamu miliki, itu boleh nambah. Boleh nambah, berapapun banyaknya boleh. Ternyata walaupun Nabi direstui oleh Allah mengawini budak-budak yang dimiliki, ternyata Nabi Muhammad hanya 2 yang digauli. Pertama Maria Al-Qibtiyah, itu hadiah dari Raja Mesir. Ternyata dia intelijen yang disusupkan di keluarga Nabi Muhammad, yang penjelasannya sudah kemarin.
Kemudian yang kedua Royhanah, anak perempuannya Sam'un, itu budak milik Nabi, digauli oleh Nabi tapi tidak dimerdekakan. Tidak dimerdekakan. Kemudian gara-gara inilah Pak, akhirnya peluang-peluang fitnah itu terbuka. Sehingga orang-orang yang anti-Islam, yang benci Islam itu menjadikan ini sebagai terobosan, pintu untuk memperolok Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad dikatakan Nabiyun Sahwaniyun. Nabi Muhammad itu tipe Nabi yang betul-betul mengumbar syahwat, yang mengikuti hawa nafsu seks, sehingga anak-anak buahnya, umatnya hanya boleh kawin 4, sementara dirinya lebih dari 4, sehingga celaan-celaan kepada Nabi menyebar di seluruh dunia. Namun sayang Pak, ada orang bukan Nabi, bukan raja, bukan rasul, bukan kepala negara Pak, tapi istrinya lebih, dan tidak ada yang mengolok-olok. Siapa itu? Itu ada seorang laki-laki yang namanya Ulsul Bello Nababa, orang Nigeria Pak. Istrinya 107, dan ini pun ditayangkan di TV jenengan Pak, ada. Kemudian Asensus, orang Kenia, istrinya 130. Sampai waktu itu MUI kita, Majelis Ulama, menanyakan apa agamanya itu. Istrinya 130, yang satu 107. Namun pembenci Islam tidak ada yang memperolokkan. Sementara Nabi Muhammad istri hanya 9, padahal Nabi Muhammad dibolehkan oleh Allah kawin berapapun, oke, begitu. Namun Nabi Muhammad hanya kawin seperti itu saja. Itu sudah dijadikan bulan-bulanan. Itulah yang namanya orang benci kepada Islam, sehingga walaupun Islam indah, keindahan Islam itu ditutup-tutupi. Hal ini persis Pak, seperti sinar matahari. Semua orang tahu Pak, manfaat sinar matahari itu, namun tetap masih ada yang benci dengan matahari. Siapa? Orang yang matanya sakit Pak. Orang yang matanya sakit mesti Pak tidak senang dengan sinar matahari. Sama dengan apa? Semua orang lidahnya itu senang dengan air putih Pak. Namun ada yang benci dengan air putih. Siapa? Orang yang sari awalah. Dengan demikian panjenengan tidak perlu kecewa dengan orang-orang yang membenci syariat Islam, membenci Nabi Muhammad gara-gara kawin lebih dari 4, padahal umatnya hanya dibolehkan 4. Itu karena apa? Mereka dianggap sedang sakit sehingga perlu diobati. Cara mengobati adalah datang ke Masjid Raudhatul Jannah untuk mengikuti kajian. Karena Al-Quran adalah syifaun lima fis sudur, sebagai obat hati. Sehingga sakit-sakit yang berada di dalam hati bisa disembuhkan oleh Al-Quran. Adapun sakit jasmani ya tentu kepada tabib ya, atau kepada dokter. Lah sekarang bagaimana cara membantahnya Pak? Di dalam tafsir-tafsir disebutkan Pak, cara mengalahkan tuduhan-tuduhan mereka yang tidak bisa diterima oleh nalar Pak. Pertama, Nabi Muhammad kawin banyak itu setelah usia sayyuhoh,
usia tua. Usia tua, setelah tua baru kawin banyak. Ketika muda hanya satu. Ketika Nabi Muhammad berusia 25 tahun, Nabi Muhammad kawin dengan Nyai Khadijah. Kemudian setelah 15 tahun Nabi berumah tangga dengan Nyai Khadijah, Nabi Muhammad diangkat oleh Allah menjadi Nabi dengan turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Setelah itu diangkat oleh Allah menjadi Rasul dengan turunnya ya ayyuhal muzammil kum fa'andir. Sehingga Nabi Muhammad mulai cancut tali wondo menyampaikan ajaran Islam dengan terang-terangan. Setelah umur Nabi Muhammad lebih dari 50 tahun, 51, 52 Pak, Nyai Khadijah meninggal dunia. Lah setelah Nyai Khadijah meninggal dunia, orang laki-laki kan boleh Pak, langsung kawin kan, tidak pakai iddah itu. Ternyata Nabi Muhammad pun walaupun boleh kawin, istri wafat jam 7 pagi, nanti maghrib akad nikah kawin dengan perempuan lain, boleh kan laki-laki, tidak pakai iddah. Namun nyatanya Nabi Muhammad tidak, tenang tuh. Lah setelah itu baru kawin dengan Nyai Saudah, setelah itu baru kawin dengan Nyai Aisyah. Kawin dengan Nyai Aisyah Pak, setelah akad sudah Aisyah disuruh pulang kembali kumpul dengan orang tuanya selama 2 tahun, sehingga Nabi enak, tidak punya beban memberi nafkah Pak. Laki-laki itu baru wajib memberi nafkah kalau sudah menggauli. Karena Nabi Muhammad tidak menggauli, maka bebas dari kewajiban memberi nafkah. Makanya jenengan bisa meniru, kalau putra putri panjenengan masih kuliah namun kok sudah punya kekasih, adalah kawinkan saja dan beri pesen wis gak usah kumpul sik, ben tidak ada kewajiban memberi nafkah. Sehingga yang laki-laki dibiayai oleh orang tuanya, yang perempuan dibiayai orang tuanya. Kalau kangen saja pulang, kemudian jalan-jalan, tidak usah ngapa-ngapain, itu kan penak itu. Sampai selesai baru tancap gas memproduk anak, kan begitu. Sehingga saat itulah ada kewajiban memberi nafkah. Dengan demikian tuduhan mereka Nabi Muhammad adalah nabiyun sahwaniyun, nabi yang buas, nabi yang mengikuti syahwat, itu tertolak. Buktinya apa? Di waktu muda syahwatnya besar, syahwatnya kenceng, sekenceng cagrak listrik gitu. Namun nyatanya istri hanya satu. Setelah umur 52, 51 Nabi Muhammad baru kawin, itu pun setelah Nyai Khadijah wafat. Itu alasan pertama, cara menolak yang pertama. Kemudian yang kedua Pak, yang kedua Nabi Muhammad kawin itu dengan itu sayyibat, perempuan-perempuan janda Pak. Bayangkan yang perawan hanya satu, yaitu Nyai Aisyah. Semuanya janda, dan ternyata janda-jandanya itu tua-tua. Contoh, setelah Nyai Khadijah wafat, Nabi Muhammad kawin dengan Nyai Saudah. Pada waktu itu Nyai Saudah lebih tua daripada Nabi. Dan Nyai Saudah ini perempuan yang gede dukur, jalannya gelinu begitu. Lah mengapa? Iya, karena Nyai Saudah itu Pak termasuk minal awalin, orang Islam yang awal, tahap awal. Kemudian suaminya pun orang Islam tahap awal itu. Kemudian suaminya gugur di medan peperangan,
Nyai Saudah sebatang di batang kara. Tidak ada keluarga yang Islam, tidak ada siapa-siapa. Kalau dia kembali ke kampungnya pasti dipaksa oleh mereka untuk keluar dari Islam, pasti disiksa dengan seberat-beratnya. Nah, untuk menyelamatkan Nyai Saudah, akhirnya Nabi mengawini. Kemudian yang lain-lain semuanya janda. Padahal Nabi Muhammad pernah ketika ketemu Jabir bin Abdillah, Pak, bajunya bagus, baunya harum. Lah kok Nabi Muhammad tanya, Bir, apa kamu baru kawin? Nggih, Bi. Alhamdulillah, Bi, kawin. Nabi tanya, sayyiban am bikron? Yang kamu kawin itu janda apa gadis itu? Jawab Jabir, sayyiban, Bi, janda. Lah kok Nabi berkomentar ala bikron? Mengapa kok tidak kawin perawan saja? Anta tuzohikuha wahia tuzohikuka, anta tula ibuha wahia tula ibuka. Seandainya kamu kawin dengan gadis enak, kamu bisa menertawai dia, dia bisa menertawai kamu, kamu bisa mempermainkan dia, dia pun bisa mempermainkan kamu. Nabi paham. Kalau kawin dengan gadis itu menyenangkan kan? Namun nyatanya mengapa Nabi Muhammad kawin yang 9 itu 8 istri, semuanya janda, mantan-mantan semua, bekas-bekas semua. Yang masih orisinil hanya Nyai Aisyah. Ini menunjukkan bukan karena dorongan syahwat, bukan karena dorongan hawa nafsu. Dan ini menunjukkan memang syariat Islam itu luar biasa benarnya. Coba siapapun yang anti poligami, Pak, pasti kalah. Karena apa? Kenyataan di dunia ini yang namanya populasi antara laki-laki dan perempuan banyak mana, Pak? Perempuan. Lebih-lebih sekarang Palestina perang gitu. Berarti yang wafat banyak yang laki. Perempuan berarti banyak yang hidup sebatang kara. Bahkan di dunia sekarang ini, Pak, ada 6 negara, Pak, krisis kaum laki-laki. Antara laki-laki dan perempuan mulai 1 berbanding 4 sampai 1 berbanding 7. Dari 6 negara yang krisis kaum laki-laki. Dan mereka mengundang orang PP lagi, silahkan datang ke negara sana, kawin dengan sana, nanti difasilitasi, dibantu oleh negara. Saking krisisnya kaum laki-laki. Makanya orang Islam wajib percaya kebenaran syariat Islam. Dan itu pun dibatasi hanya 4. Sehingga sahabat Ghailan datang bersama kepada Nabi bersama 10 istrinya. Setelah Ghailan masuk Islam, kemudian 10 istrinya masuk Islam, Nabi menerima keislaman mereka. Namun Nabi ngomong, wahai Ghailan, setelah Anda masuk Islam, istri Anda masuk Islam. Di dalam Islam orang laki-laki itu hanya boleh kawin 4, sedangkan istrimu 10. Silahkan ambil 4, tinggalkan 6. Coba kalau panjenengan punya istri 10 masuk Islam, disuruh melepas 6, ambil 4, jenengan ambil yang mana itu, Pak? Ambil yang mana? Ya, saya beritahu, Pak. Pertama, ambil yang faqiun launuha. Yang 1 ambil yang kulitnya glowing gitu. Kemudian yang kedua sauda, ambil kulitnya yang paling hitam gitu. Kemudian yang ketiga ambil yang kurus kerempeng. Yang keempat ambil yang paling gemuk. Lah, insya Allah kalau
punya 4 istri modelnya seperti itu, panjenengan melihat perempuan lain tidak akan tergiur. Kenapa? Sudah punya. Ada orang krempeng yang menarik panjenengan, panjenengan sudah punya. Itu cara memilihnya. Tapi saya tidak tahu Pak Goiran ini milih yang mana itu. Yang jelas 4. Ternyata sami'na wa ta'na Pak. Itulah bukti keseriusan dia masuk Islam. Jangan dianggap kula marani gebuk, aduh menyesal gara-gara Islam aku harus melepas 6 itu. Dan perempuan yang diceraikan pun biasa, tenang. Karena apa? Sami'na wa ata'na wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dengan demikian jelas sekali Pak bahwa Nabi Muhammad itu betul-betul Nabiun insaniyun, manusia nabi yang betul-betul manusia, sehingga Nabi Muhammad kawin seperti panjenengan bukan ilahan, bukan sebagai Tuhan, bukan ibnu ilah anaknya Tuhan, namun manusia saja sejati. Kemudian dilanjutkan Pak. Sekarang apa hikmah dibalik kawinnya Nabi Muhammad yang banyak itu sehingga umatnya kalah Pak? Hikmah dari poligaminya Nabi Muhammad itu Pak banyak sekali Pak. Namun yang pokok ada 4. Yang pokok ada 4 Pak. Pertama apa? Hikmah ta'limiyah, hikmah pengajaran. Karena Nabi Muhammad tahu bahwa Islam itu adalah agama untuk laki-laki, juga agama untuk perempuan. Bahkan syariat Islam yang berkaitan dengan wanita itu banyak sekali, sementara Nabi Muhammad adalah tipe laki-laki yang pemalu. Sehingga kalau Nabi Muhammad memberi penjelasan lebih-lebih berkaitan dengan wanita, itu betul-betul membuat orang wanita terbingung-bingung, tidak paham. Nah disitulah akhirnya Nabi Muhammad kawin banyak agar istri-istri Nabi sekaligus menjadi mu'allimatul ummah, ibu-ibu pengajar, ibu-ibu pendidik, wabil khusus fi sa'nil nisa, di dalam urusan wanita. Hal ini bisa jenengan lihat ketika Nabi Muhammad berada di rumah Nyai Aisyah. Ada wanita datang menghadap Nabi Muhammad, kemudian mengatakan, "Bi, bagaimana cara aku mengetahui kalau haidku ini sudah habis, sehingga waktunya mandi janabat dan waktunya sholat lagi, waktunya puasa lagi?" Ternyata Nabi Muhammad menjawab, "Bila kamu melihat kapas putih." Bila kamu melihat kapas putih. Yang bertanya terbengong-bengong, "Apa Bi?" Bila kamu melihat kapas putih. Apa Bi? Sampai 3 kali tidak paham Pak. Akhirnya oleh Nyai Aisyah, si perempuan itu dipegang tangannya, kemudian dibawa masuk, kemudian diambilkan kapas putih, lalu digeserkan ke kemaluannya. Kalau tetap putih berarti sudah suci. Kalau diginikan ternyata masih ada kemerah-merahannya atau ada kekuning-kuningannya, itu namanya belum suci. Karena belum suci berarti belum boleh melakukan sholat, belum boleh melakukan puasa, dan belum boleh melakukan hubungan badan. Itu namanya apa? Namanya banyak hal-hal yang berkaitan dengan wanita yang Nabi Muhammad tidak berani menjelaskan. Beda dengan mubalek sekarang, kadang-kadang ada
yang tega menyebut terang-terangan, ya ada bagusnya, sehingga wanita tidak usah tanya lagi, langsung faham. Namun untuk Nabi Muhammad tidak berani menyebut hal-hal semacam itu secara vulgar itu. Kemudian contoh yang kedua, Nabi Muhammad ketika di rumah Ummu Salamah, Pak, ada seorang perempuan namanya Ummu Sulaim. Dia datang, bagaimana kalau ada orang perempuan ikhtalamat, mimpi, apakah dia itu wajib mandi janabat apa tidak? Kata Nabi Muhammad, idza ra'atil ma, dia baru wajib mandi janabat apabila dia melihat air. Jawaban Nabi kan membingungkan, Pak ya. Pertanyaannya, kalau ada orang perempuan mimpi, apakah dia wajib mandi janabat? Jawab Nabi, iya, bila dia melihat air. Masih belum paham. Ummu Salamah ngomong, Mbak sampean ini mengada-ada. Apa ada sih perempuan yang mimpi seperti itu? Nabi Muhammad baru ngomong, wahai istriku Ummu Salamah, kalau perempuan tidak mengeluarkan air mani, fabima yusbiuhal walad, dari mana anak kok bisa menyerupai wanita? Anak yang dilahirkan oleh ibu-ibu kadang-kadang mirip ayahnya, kadang-kadang mirip ibunya. Itu gara-gara apa? Ketika hubungan badan, yang laki-laki mengeluarkan sperma, yang perempuan mengeluarkan telur atau ovum. Lah mana yang dominan, itulah yang as-sabah, yang bisa menyerupai. Kalau yang dominan adalah spermanya laki-laki, maka anak mirip bapaknya. Namun kalau telurnya itu yang dominan, maka anak akan menyerupai ibunya. Permasalahannya apa ada? Anak mirip tonggo. Nah, itu. Jadi kalau tidak menyerupai ayahnya, ya ibunya. Itu kan apa? Bukti kedua-duanya adalah mengeluarkan. Hal ini sama dengan di dalam surat Al-Insan ayat pertama, apa ya? Inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtali. Kalau enggak, pertama kedua ini. Sesungguhnya kami Allah telah menciptakan manusia dari nutfah amsajin yang campur. Apa nutfah? Pertemuan sperma laki-laki dan telur wanita. Setelah bercampur masuk ke dalam rahim, barulah pintu rahim tertutup, dan sejak itu dia sudah tidak haid. Setelah 9 bulan 10 hari barulah menjadi keluar. Setelah keluar, apa kata Allah? Nabtalihi. Sejak dia lahir, manusia ku uji sampai dia wafat. Makanya panjenengan sebagai manusia wajib paham al-ibtila'u waqi'ul hayati. Ujian itu realita hidup. Sehingga kalau panjenengan tidak mau diuji, jangan hidup. Kalau hidup harus siap-siap menghadapi ujian. Namun ingat, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Sedangkan ujian itu ada dua. Ujian sesuatu yang menyenangkan, pangkat, kekayaan, kesehatan, itu ujian yang menyenangkan. Kemudian wal syarri, ada ujian yang tidak menyenangkan. Nabi Sulaiman diuji dengan kekayaan, berhasil karena bersyukur. Nabi Sulaiman diuji oleh Allah dengan kekuasaan, berhasil, Pak, lulus karena syukur. Fir'aun diuji dengan kekuasaan, tidak lulus, akhirnya ditenggelamkan. Qarun diuji oleh Allah dengan kekayaan, tidak lulus, akhirnya ditenggelamkan.
Lah kesimpulannya apa? Nabi Muhammad tidak menjelaskan sehingga yang bertanya terbengong-bengong. Padahal yang dimaksud oleh Nabi apa? Perempuan kalau mimpi hubungan badan dengan laki-laki, bila sampai dia mengeluarkan air mani, maka perempuan pun wajib mandi janabat. Ada di antara jenengan yang pernah mimpi seperti itu? Kalau perempuan jarang, Pak. Tapi kalau laki-laki justru mimpi itu sebagai apa? Alamatul bulugh, tanda balik kan? Laki-laki itu baliknya adalah itu, sementara perempuan baliknya adalah haid. Namun ada perempuan yang mimpi seperti itu, dan itu lumrah-lumrah saja dan tidak ada yang salah. Lah gara-gara tujuan Nabi Muhammad kawin banyak itu seperti itu, Pak. Maka hasilnya apa? Masya Allah, Nyai Aisyah itu, Pak, guru umat yang terbaik. Bahkan laki-laki kalah sama itu Nyai Aisyah, Pak. Dan ternyata ilmu Aisyah itu melampaui ilmu para sahabat. Sampai Nyai Aisyah ilmu kedokteran pinter. Sehingga yang menjaga kesehatan Nabi Muhammad itu Aisyah, Pak. Sehingga ketika Nabi Muhammad mau wafat, sakit-sakit itu, Nabi Muhammad minta izin kepada semua istri untuk dirawat di rumah Aisyah, karena dia paling ngerti tentang kesehatan. Kemudian ilmu fikih Aisyah paling pinter, kemudian ilmu faraid Nyai Aisyah paling pinter, dan ilmu-ilmu yang lain. Sahabat-sahabat pria kalah dengan Nyai Aisyah. Karena apa? Karena tidak hanya mendengar ceramah Nabi, namun bisa melihat sehari-harian Nabi. Makanya ada sebuah riwayat, Pak, Nyai Aisyah pernah didemo oleh bangsa jin. Mengapa didemo? Karena Nyai Aisyah dituduh membunuh anak buah mereka. Sehingga Nabi Muhammad terbengong-bengong, kok sekian banyak jin datang mendemo itu. Akhirnya Nabi Muhammad tanya, betul Aisyah, kamu membunuh salah satu dari anak mereka? Betul, Bi. Kenapa kok kamu bunuh? Iya, karena ketika saya berduaan dengan panjenengan, bersenang-senang, lah kok dia ngintip gitu. Kan tidak sopan. Saya pukul, tek, langsung jatuh, Pak, mati, Pak. Namanya apa? Pukulan jarak jauh, Pak. Seperti remote, Pak. Jatuh mati. Nah, ternyata Nabi Muhammad mengatakan, bapak-bapak dari bangsa jin, ternyata anak jenengan wafat gara-gara apa? Anak panjenengan ngintip orang sedang bersenang-senang sama suaminya. Kata mereka, Bi, maaf, Bi, dia ngintip itu bukan karena apa-apa, Bi. Ini tolabil ilmi, untuk mencari ilmu, Bi. Cari apa? Yang mereka inginkan adalah bagaimana cara panjenengan kumpul sama istri. Itu yang dicari, sehingga nanti dia bisa tahu informasi, lalu diberitahukan kepada orang lain agar yang lain bisa itibak kepada engkau. Baik pendapat itu, Pak. Lah gara-gara kenapa? Nyai Aisyah terpaksa disuruh Nabi untuk membayar diat, karena membunuh dengan tidak sengaja, membayar diat. Diatnya banyak, Pak. 100 ekor onta itu. Itu pun ontanya bervariasi. Onta dewasa, onta muda, onta hamil, dan seterusnya. Ini bukti bahwa Nabi Muhammad kawin banyak itu betul-betul dalam rangka taklim, Pak, untuk mendidik istri agar jadi guru. Kalau istrinya sudah tahu persis apa yang diucapkan Nabi, apa yang dilakukan Nabi, apa yang disetujui Nabi, itu kan hadis. Para istri itu bisa mendakwahkan kepada jamaah-jamaah putri. Karena waktu itu di dunia belum ada, Pak, ma'had nisa, ya.
pondok perempuan belum ada, sehingga belum ada guru-guru wanita. Kemudian hikmah yang kedua, Pak, Nabi Muhammad kawin yang banyak itu gara-gara apa? Ada hikmah yang kedua, Pak, yaitu hikmah tasri'iyah, pembentukan hukum. Jadi kawinnya Nabi Muhammad dengan perempuan-perempuan yang banyak itu karena ingin membentuk hukum. Coba lihat, sebelum Nabi Muhammad terangkat menjadi Nabi dan Rasul, di Madinah, di Mekah, di masa jahiliyah, Pak, mereka punya amalan-amalan bid'ah, Pak, yaitu mengangkat anak angkat, setelah resmi diangkat dianggap sebagai anak sendiri. Karena dianggap anak sendiri berarti apa? Dia punya hak-hak seperti anak sendiri, yaitu punya hak waris, juga punya hak apa? Mahram, dan punya yang lain. Itu namanya apa? Bid'ah, membuat-buat agama sendiri lalu dimasukkan di dalam Islam. Makanya maksudnya apa? Islam di zaman Nabi Ibrahim kan itu. Makanya Nabi Muhammad sendiri akhirnya apa? Ketika kawin dengan Nyai Khadijah, Nabi Muhammad diberi hadiah kepada Nyai Khadijah seorang budak laki-laki namanya Zaid. Setelah Nabi Muhammad diberi hadiah budak yang bernama Zaid, keinginan Nyai Khadijah agar Zaid menjadi pembantu Nabi. Nabi kepingin apa saja ben tidak repot-repot, cukup nyuruh Zaid. Astagfirullah. Setelah Zaid dihadiahkan kepada Nabi Muhammad, ternyata Nabi Muhammad memerdekakan. Setelah dimerdekakan, lah kok yatabana, Nabi Muhammad mengadopsi, Zaid resmi diangkat menjadi anak angkat Nabi Muhammad. Sehingga waktu itu semua orang memanggil Zaid bin Muhammad, bukan Zaid bin Harisah, namun Zaid bin Muhammad. Itu adat. Lah setelah Zaid besar, waktunya kawin oleh Nabi Muhammad, dikawinkan dengan seorang perempuan bangsawan, yaitu sepupu Nabi Muhammad sendiri, namanya Zainab binti Jaksin. Ketika Zainab dikedatangan Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad melamar, Pak, dianggapnya itu Nabi yang melamar, Pak. Itu ternyata Nabi Muhammad melamarkan anak angkatnya, yaitu Zaid. Lah berhubung Nabi Muhammad yang menyuruh, yang melamar, Zainab pun oke, setuju, sehingga terjadilah perkawinan. Masa awal, Pak, setelah terjadi perkawinan tidak cocok, Pak, karena Zaid adalah orang yang kulitnya hitam gitu. Sementara Nyai Zainab, Pak, faqiun launuha, kulitnya glowing, Pak, sehingga bisa untuk berkaca, Pak, itu. Saking beningnya, saking cantiknya, sehingga tidak seimbang. Zaid mantan budak, berarti kelas apa, Pak? Kalau istilah zaman Majapahit ada kaum sudra, kaum apa lagi, Pak, itu ya? Tidak boleh duduk bersama-sama karena beda kasta, begitu kan? Sementara Zainab ini bangsawan, misanannya Nabi, anaknya Umaymah. Umaymah itu mbakyunya Abdullah, bapaknya Nabi Muhammad, berarti sepupu. Ternyata hari demi hari dilalui, tidak pernah ada kecocokan. Setiap Zaid mendekat dijejek gitu, jauh lagi, mendekat lagi dijejek lagi, terus tidak patut, Pak.
Setelah tidak patut, ternyata Nabi Muhammad disuruh oleh Allah menasihati Zaid agar tetap sabar menunggu sabar menggauli istrinya itu. Ternyata setelah disuruh sabar, ternyata tidak kuat juga, Pak. Apa artinya? Punya istri cantik secantik boneka, Pak ya. Namun ketika didekati tidak mau, ketika disentuh tidak mau, akhirnya sudah dia mau menceraikan. Setelah dicerai, ternyata Allah mengawinkan Nabi Muhammad dengan Zainab, mantan janda anak angkatnya. Padahal kawin dengan mantan janda anak angkatnya, Pak, itu aib dalam dalam pandangan jahiliyah. Ternyata Allah mengawinkan di atas 7 langit sana, Pak, di arsy sana. Namun Nabi Muhammad tidak ngomong gitu, tidak berani ngomong. Kenapa? Melawan adat, kan berat, Pak. Tarkul ada wah itu, meninggalkan adat itu banyak musuh itu. Akhirnya Nabi diam saja. Gara-gara Nabi Muhammad diam saja, akhirnya Nabi Muhammad dikritik oleh Allah, dicela oleh Allah dengan ayatnya wa takhsanas wallahu ahaqqu an takhsah. Wahai Muhammad, mengapa kamu kok takut mengungkapkan apa yang telah aku wahyukan kepada kamu? Akulah yang lebih engkau takuti, jangan takut kepada manusia itu, Pak. Akhirnya gara-gara itulah lalu Nabi Muhammad memberitahu kepada Zainab, wahai Zainab, tadi malam Allah mengawinkan kamu dengan saya di atas arsana. Masya Allah, Zainab saweneng. Karena apa? Istri-istri Nabi semuanya dikawinkan oleh orang tuanya, sementara Zainab dikawinkan sendiri oleh Allah Ta'ala di atas 7 langit, berarti di arsy Allah. Dan Zainab inilah kalau kumpul-kumpul dengan marunya, Pak, itu selalu guyonan, Pak. Mbak, secantik-cantik sampeyan dikawinkan oleh ayah sampeyan, laku dikawinkan oleh Allah sendiri. Bangga kan? Itu luar biasa. Kemudian mengapa kok langsung dikawinkan? Iya, karena Zainab itu kan kawin, Pak, belum disetubui, kan tidak punya iddah. Pagi dicerai, sore boleh kawin kan? Karena lah iddatalah, tidak ada iddah. Begitu. Makanya perempuan-perempuan kalau tidak patut tidak usah kumpul dulu itu. Dan begitu terjadi pegatan langsung kembali ke pacar lama gitu. Itu boleh dan itu sah. Lah gara-gara inilah, Pak, akhirnya apa, Pak? Orang-orang kafir membuat berita-berita hoax. Mengapa Zaid kok menceraikan istrinya? Oh, karena Nabi Muhammad cinta kepada Zainab, sehingga Zaid tidak enak hati. Wong ayah angkatnya mencintai, masuk sebagai anak kok mentoloh itu, membiarkan cinta ayahnya digagai sendiri. Akhirnya Zaid merelakan diri untuk menceraikan siapa? Menceraikan Nyai Zainab. Padahal panjenengan tahu tujuan Allah Ta'ala menyuruh Nabi Muhammad kawin dengan Zainab untuk membatalkan agama tambahan, yaitu menganggap anak angkat sebagai anaknya sendiri, menganggap anak angkat adalah mahramnya, mantan istri anak angkat adalah mahramnya juga, tidak boleh dikawin. Makanya sejak itu, Pak, di dalam surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayat 40, Allah mengatakan, wa ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walaki Rasulullah wa khataman nabiyyin.
bukanlah Muhammad itu ayah seorang pun dari laki-laki. Berarti Nabi Muhammad itu tidak punya anak laki-laki. Makanya jangan memanggil Zaid bin Muhammad, karena anak laki-laki Nabi Muhammad sudah wafat sejak kecil. Sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi, Qasim sudah wafat, sehingga Nabi disebut Abu Qasim. Kemudian Abdullah juga wafat. Lah baru kawin dengan Maria, kumpul dengan Maria, tidak dikawini Pak ya. Lalu Maria hamil, lalu melahirkan anak laki-laki namanya Ibrahim. Lahirnya Ibrahim setelah Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul. Namun itu bukan bujuk asli. Istilahnya apa Pak? Selir ya. Wanita-wanita budak yang halal untuk dikumpuli. Dilalah baru usia 18 bulan Ibrahim meninggal dunia. Dan pada saat itu terjadi gerhana matahari total. Lah sejak itulah akhirnya Nabi mengumumkan, wahai bangsa Arab, mulai sekarang jangan lagi memanggil Zaid anak laki-lakinya Muhammad, tapi panggillah dengan ayahnya asli, sehingga panggilannya Zaid bin Harisah. Sejak itu Pak, akhirnya apa? Semua orang memanggil Zaid bin Harisah, tidak lagi Zaid bin Muhammad. Itulah hebatnya syariat. Syariat yang bukan agama Islam dihilangkan oleh Nabi. Maka panjenengan apabila mengadopsi anak Pak, harus hati-hati, karena anak yang panjenengan adopsi itu tidak menjadi mahram, hilang itu, kecuali itu apabila panjenengan susui terlebih dahulu, dan harus di masa susuan, yaitu di bawah umur 2 tahun. Lah kalau panjenengan mengadopsi anak laki-laki atau perempuan di bawah umur 2 tahun, silahkan disusui dulu. Khamsu radha'atin ma'lumatin yuharrimna. 5 kali susuan yang diketahui itu bisa membuat orang jadi mahram. Enak Pak. Setelah kecil di rambut, setelah balik bebas dengan panjenengan. Kalau yang jenengan rambut itu perempuan, karena disusui oleh istri panjenengan 5 kali, maka ketika balik jenengan masih halal. Bersalaman boleh, bersentuhan boleh, jalan berdua boleh, pergi berdua juga boleh, karena mahram. Begitu pula kebalikannya, bila anak yang diadopsi itu laki-laki, karena disusui, maka ketika laki-laki itu balik, ibu-ibu masih halal. Itu jalan-jalan berdua, gandengan berdua, sampai ngesun pun halal, karena mahram. Namun kalau tidak disusui dulu, tidak halal Pak. Begitu balik harus min warai hijab, harus ada batas. Harus ada batas. Makanya kalau tidak bisa menyusui ya gampang, mengadopsi saja keponakan sendiri, ya kan? Istri jenengan punya suami panjenengan punya ponakan wedok, nah itu silakan diadopsi, sehingga untuk panjenengan ya mahram, bebas kumpul dengan istri suami panjenengan, juga bebas kumpul karena keponakannya sendiri. Kemudian jadi kesimpulannya Pak, ketika peristiwa Nabi Muhammad kawin dengan Zainab itu sejak dulu Pak, yang namanya isu-isu itu luar biasa, hingga sekarang digoreng oleh orang-orang yang anti-Islam. Mengapa digoreng Pak? Ya untuk menjatuhkan syariat Islam, agar panjenengan ikut benci kepada mereka. Bagaimana gosipnya? Gosipnya dijelaskan Pak. Katanya Nabi Muhammad pernah jalan-jalan lewat di rumah Zaid. Dilalah waktu itu Zaid tidak ada. Sementara Nabi Muhammad melihat ke dalam, tahu Nyai Zainab sedang tidur telentang gitu.
Gara-gara pandangan pertama itulah akhirnya Nabi Muhammad tidak bisa tidur, Pak. Mau makan ingat dia, mau minum ingat dia, mau BAB ingat dia, mau cabuk juga ingat dia. Akhirnya membuat Zaid tidak enak, Pak. Lalu ngalah. Diceraikanlah Zainab agar dikawini oleh Nabi. Padahal itu adalah untuk hikmah pembentukan hukum. Samalah dengan larangan khamr, Pak ya. Larangan khamr itu susah, Pak. Karena minum khamr itu sudah menjadi adat mendarah daging buat bangsa Arab, Pak. Sama dengan panjenengan minum air putih. Bangun tidur minum air putih, makan pagi minum air putih, berarti sudah mendarah daging. Itu kok dilarang oleh Islam? Kan berat, Pak. Ternyata Islam punya tahapan. Tahapan pertama turun ayat apa itu? Yang namanya arak itu ada manfaatnya, juga ada madharatnya. Madharatnya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Kemudian turun lagi yang berikutnya, larangan juz'iyah. Janganlah melakukan sholat di waktu kamu sedang mabuk. Setelah itu baru larangan total, yaitu jauhilah arak in kuntum mukminin, jika betul-betul kamu beriman. Itu namanya apa? Pembentukan hukum. Kemudian yang ketiga, Pak, hikmah istimaiyah, Pak, untuk memperkokoh hubungan sosial. Jadi Nabi Muhammad mengawini perempuan banyak itu dalam rangka memperkokoh hubungan sosial. Bayangkan orang yang paling berjasa di dalam Islam, Pak, nomor satu Abu Bakar. Orang yang paling berjasa di dalam Islam, wabil khusus kepada Nabi Muhammad. Sehingga harta Abu Bakar adalah hartanya Nabi, bahagianya Abu Bakar bahagianya Nabi, sengsaranya Nabi sengsaranya pula Abu Bakar. Seperti itu perjuangan Abu Bakar, maka untuk mengikat agar tidak pindah partai, akhirnya apa? Nyai Aisyah dikawin sendiri oleh Nabi Muhammad. Sementara adat orang Arab, Pak, kalau jadi menantu berarti resmi keluarga sendiri. Kalau menjadi ponaan berarti resmi keluarga sendiri. Kalau hidup di satu kampung berarti dianggap satu keluarga sendiri, itu adat. Kemudian Nabi Muhammad kawin lagi dengan Hafsah, anaknya Umar. Ketika suaminya Hafsah gugur di medan peperangan, Umar susah, anaknya janda. Kebetulan waktu itu Utsman pun istrinya mati, Pak. Istrinya wafat itu. Akhirnya Umar menawarkan Hafsah kepada Utsman, "Man in syi'ta angkahtuka Hafsah binta Umar." Yen awakmu mau, aku ingin mengawinkan kamu dengan putriku yang bernama Hafsah. Kata Utsman, "Sa'anduru layalia." Wahai Umar, akan aku pikir dulu beberapa malam. Nanti baru saya jawab. Begitu, Pak. Mungkin disikhroi, Pak. Setelah beberapa hari ketemu Umar. Akhirnya Utsman ngomong, "Qad badali ala atazawwajal yaum." Wahai Umar, sudah nampak pada diriku, aku tidak ingin kawin pada hari-hari ini. Umar kaget, Pak. Aduh, lamaran ditolak. Moga-moga dukun tidak bertindak. Kemudian Umar datang kepada Abu Bakar, "In sita angkahtuka Hafsah." Kalau kamu mau, aku ingin mengawinkan kamu dengan Hafsah, anakku. Diwayah tidak apa-apa. Abu Bakar, Pak, diem, tidak wahing, tidak watuk, tidak menjawab, diem saja. Sampai Umar malu, langsung kabur. Kabur. Sampai di rumah bingung Umar itu. Astagfirullah. Utsman saya tak lamar, ditolak. Abu Bakar saya lamar,
Dia malah tidak jawab, tidak apa-apa, menghina saya ini. Tidak lama lah kok Nabi Muhammad datang ke rumah Umar. Mar, anakmu rondo. Piye? Kalau tak rabi sendiri, alhamdulillah, langsung Pak dikawinkan dengan Nabi Muhammad. Lah kok ketika Abu Bakar datang, Utsman datang, kumpul Pak. Ketika walimahan itu Abu Bakar ngomong, Mar, ketika kamu menawarkan anakmu kepadaku, aku diem saja, yakin kamu marah kan? Kata Umar, yo, marahku kepada kamu lebih dahsyat daripada marahku kepada Utsman. Lah kok Abu Bakar menjawab, mengapa aku diem? Karena aku tahu sejak anak kamu janda, Nabi Muhammad itu sering-sering ngomong kar Hafsah rondo kar. Padahal ada rumus kan? Man ahabba say'an aksara dzikra. Siapa yang cinta kepada seseorang pasti sering-sering menyebut. Berarti saya bisa menilai, oh Nabi itu cinta kepada Hafsah. Buktinya apa? Nganggur-nganggur menyebut Hafsah. Nah, makanya dengan saya beritahu, kalau cinta kepada wanita lain jangan menyebut-nyebut di hadapan istri. Nanti istri panjenengan tahu, wah berarti bojoku kan begitu kan? Itu kaidahnya apa? Man ahabba say'an aksara dzikrahu. Siapa yang cinta seseorang pasti dia akan sering-sering menyebut. Kalau toh dia pandai menyembunyikan lah, yakin konangan. Kenapa? Begitu dia tidur, mimpi menyebut-nyebut kekasihnya. Akhirnya istri yang ada di sampingnya kok tahu juga, oh berarti suamiku batin si dia itu Pak. Kemudian Nabi Muhammad jawab, ini Umar, anakmu dapat jodoh lebih baik daripada Bakar, lebih baik dapat jodoh lebih baik daripada Utsman, dan Utsman akan kawin dapat jodoh lebih baik daripada anak kamu. Ternyata betul Pak. Setelah itu Nabi Muhammad melamar Utsman agar kawin dengan Ummul Kulsum, karena Ummul Kulsum suaminya mati juga. Sehingga Utsman menolak Hafsah dapat keuntungan Pak. Karena apa? Dapat istri putrinya Nabi Muhammad. Sehingga Utsman terkenal dengan panggilan Dzunuraini, orang yang punya dua cahaya. Pertama kawin dengan Ruqayyah anak Nabi, yang kedua kawin dengan Ummu Kulsum. Ternyata Ummu Kulsum pun wafat. Setelah wafat, lah kok Nabi ngomong, wahai Utsman, seandainya aku masih punya anak putri yang lajang, yakin akan aku kawinkan lagi dengan engkau. Aku kurangan punya mantu kamu. Berarti apa? Jenengan kalau kawin, carilah perempuan yang dhuwur wedoknya banyak. Sewaktu-waktu ada wafatnya bisa turun ke bawah atau bisa naik ke atas, niru Utsman bin Affan begitu. Kemudian Utsman setelah itu diambil menantu Pak. Mengapa demikian? Karena Utsman pun termasuk orang yang berjasa Pak, di dalam Islam. Agar tetap butuh persatuannya, Utsman pun diangkat menjadi mantu. Kemudian Ali juga diambil menantu Nabi, dapat Fatimah. Sehingga 4 orang inilah orang yang hebat-hebat di dalam Islam dan pembela Nabi Muhammad yang luar biasa. Akhirnya diambil semuanya Pak, agar tidak lari kemana-mana. Padahal waktu itu Nabi Muhammad belum kenal dengan istilah bajing loncat. Gagal di partai A pindah ke partai B, gagal di partai B loncat di partai C, kan begitu zaman sekarang. Zaman Nabi belum ada istilah itu, namun Nabi sudah bisa memperkokoh itu. Termasuk apa? Nabi Muhammad kawin dengan Romlah. Romlah itu kan musuh Abu Sufyan, itu musuhnya Nabi Muhammad, panglima perang orang Mekah itu. Gara-gara Romlah dikawin oleh Nabi, Abu Sufyan lemes. Kalau perang melawan orang Islam sama dengan memerangi
mantunya sendiri. Akhirnya apa? Tahun ke-8 Abu Sufyan pun masuk Islam. Dan ketika masuk Islam Pak, Abu Sufyan pun pembela Nabi yang luar biasa. Ketika perang Hunain, Abu Sufyan berada di samping kiri Nabi. Ketika diserang musuh bertubi-tubi, Abu Sufyan lah yang menghalau seperti itu. Kemudian yang terakhir Pak, hikmah sia-sia, hikmah politik. Jadi Nabi Muhammad kawin banyak itu pun karena ada istilah siasat Pak, politik. Contoh, Nabi Muhammad kawin dengan Juwairiyah. Juwairiyah itu Pak, waliyatul ahdi Pak, putri mahkota. Karena Juwairiyah adalah anak kepala suku. Anaknya kepala suku yang bernama Al-Haris Banil Mustalik. Ketika kalah perang, kemudian mereka tertangkap, sehingga 100 lebih orang yang ditawan. Di antara yang ditawan adalah Juwairiyah. Pada waktu itu Juwairiyah menjadi milik tentara yang bernama Sabit bin Qais Pak ya. Kemudian oleh Sabit, wahai Juwairiyah, kamu boleh merdeka asalkan mau membayar cicilan. Kata Juwairiyah oke. Akhirnya setelah harga ditentukan 9 uqiyah, lalu Juwairiyah lah kok menemui Nabi. Bi, saya boleh merdeka Bi, oleh sahabat engkau namanya itu Sabit bin Qais, namun harus membayar tinggi Bi, tolong Bi, bantu aku Bi. Lah kok Nabi ngomong, saya sanggup membantu kamu lebih dari itu. Apa Bi? Akan aku tebus kamu dan akan aku kawin kamu. Langsung Pak, Juwairiyah sujud syukur. Sujud syukur Pak. Karena apa? Bisa merdeka dan sekaligus menjadi istri Nabi. Kan tidak sembarang orang. Akhirnya betul, setelah Juwairiyah dibebaskan oleh Nabi dengan nebus, lalu Nabi Muhammad mengawini Juwairiyah. Gara-gara Nabi kawin dengan Juwairiyah Pak, semua suku Bani Mustalik masuk Islam. Dan 100 tawanan perang Pak yang ada di tangan orang Islam dibebaskan semuanya. Mengapa bebaskan? Mosok mentolo wong Juwairiyah istri Nabi, sementara sahabat-sahabat menawan keluarga Juwairiyah. Kan tidak punya tata krama Pak. Akhirnya apa? 100 orang tawanan dibebaskan semuanya, sehingga semua bangsa Bani Mustalik itu kagum kehebatan Juwairiyah. Berarti Juwairiyah itu wanita yang full barokah. Gara-gara dia, budak sebanyak 100 menjadi merdeka semua. Begitu pula Safiyah Pak. Safiyah pun anaknya kepala suku Pak, Bani Quraidah, yang bapaknya dihukum pancung oleh tentara Madinah Pak, gara-gara berkhianat itu. Namun waktu itu Safiyah sudah hidup di Khaybar. Setelah perang Khaybar kalah, Safiyah menjadi tawanan. Nah, ketika Safiyah menjadi tawanan, Dihyah Al-Kalbi datang kepada Nabi, Bi, perang sudah menang Bi, rampasan perang banyak, aku tidak minta apapun Bi, hanya satu, berikan Safiyah kepadaku. Oke. Setelah Dihyah langsung lari menemui Safiyah, kamu milikku, biidni Rasulillah, dengan izin Rasulullah. Akhirnya para sahabat termenung, astagfirullah, kok diberikan Dihyah? Tidak pantas. Safiyah itu yang pantas dikawin Nabi Muhammad sendiri. Pertama cowok, kedua anaknya kepala suku gitu. Akhirnya apa? Para sahabat datang kepada Nabi Muhammad membuat petisi 100 petisi. Sehingga mereka mengatakan, Bi, semua teman geremeng Bi, gara-gara engkau berikan Safiyah kepada Dihyah. Maunya mereka, Safiyah itu pantas hanya untuk engkau Bi. Akhirnya terpaksa Dihyah dipanggil lagi, disilahkan milih budak-budak yang lain, mana dia suka, lepaskan Safiyah.
Setelah dilepaskan Sofiyah pun ditawari Nabi, Sofiyah, pilih, kamu akan kumerdekakan dan pulang ke kampung halamanmu bersama keluargamu, atau kamu aku lepaskan dengan saya kawin langsung. Ternyata milih dikawin Nabi. Padahal Sofiyah itu bapaknya dibunuh oleh orang Islam gara-gara pelanggarannya. Ternyata Sofiyah tidak ada dendam sama Nabi Muhammad, dan dengan hubungan dengan Sofiyah akrabnya luar biasa. Sampai Nabi Muhammad biasa, Pak. Kalau Sofiyah mau naik onto, Nabi Muhammad duduk, kemudian Sofiyah menginjak paha Nabi, kemudian menginjak pundak Nabi, kemudian Nabi Muhammad berdiri agar Sofiyah bisa naik onta. Karena Sofiyah termasuk apa? Pendek, gemuk gitu, tapi cantiknya luar biasa. Hadirin yang berbahagia, itulah 4 hikmah ya yang harus diingat-ingat mengapa Nabi Muhammad kawin banyak. Pertama, untuk pendidikan agar ada guru wanita. Kemudian yang kedua, untuk hubungan sosial agar semakin kokoh. Kemudian yang ketiga, untuk apa? Pembentukan hukum. Kemudian yang keempat, untuk politik. Semoga ada guna dan manfaatnya. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.